Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Waranugraha dari Departemen Keilmuan Jantung dan Pembuluh Darah, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Saat ini, saya sudah 5 tahun bekerja sebagai seorang dosen di Fakultas Kedokteran. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah suatu sistem blok. Dalam sistem ini, setiap blok berfokus pada suatu tema atau sistem organ tubuh tertentu, dan mahasiswa akan mempelajari berbagai topik yang terkait dengan tema tersebut secara terintegrasi. Sesuai dengan bidang keahlian saya sebagai seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, maka saya tergabung dalam tim teaching blok kardiovaskuler. Tujuan dari Fakultas Kedokteran adalah menciptakan lulusan dokter umum yang memiliki kompetensi tinggi. Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI merupakan acuan yang digunakan untuk menentukan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dokter. Topik-topik kuliah yang diajarkan harus sesuai dengan SKD tersebut. Materi blok kardiovaskuler ini diawali dengan pembahasan mendetail mengenai anatomi, fisiologi, patofisiologi, dan farmakologi. Topik mengenai pemeriksaan penunjang diagnostik seperti patologi klinik, patologi anatomi, dan radiologi akan diajarkan selanjutnya. Penyakit kardiovaskuler secara spesifik dengan berfokus pada pencegahan, diagnosis, tata laksana, dan rehabilitasi akan dibahas dengan kedalaman yang telah disesuaikan dengan level kompetensi dokter umum yang tercantum pada SKDI. Secara umum, penyakit kardiovaskuler yang dibahas meliputi hipertensi, penyakit jantung koroner, gagal jantung, aritmia, penyakit jantung kongenital, penyakit katup jantung, penyakit inflamasi pada jantung, kelainan pembuluh darah perifer, serta kegawat daruratan di bidang jantung dan pembuluh darah atau di bidang kardiovaskuler. Metode Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA digunakan dalam praktik belajar mengajar sehari-hari. Delivery materi atau topik pembahasan tidak hanya disampaikan melalui kuliah klasikal, namun dalam mata kuliah kali ini kami menerapkan sistem Problem Based Learning atau kita sebut dengan PBL. Dalam PBL ini secara umum memiliki tujuan untuk menciptakan dokter yang kompeten, berpengetahuan luas, dan mampu memecahkan masalah secara efektif. PBL dapat membantu mahasiswa untuk mencapai tujuan ini dengan memberikan mahasiswa kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan yang berfokus pada pemecahan masalah, berpikir kritis, dan belajar mandiri. Kuliah skill juga merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari suatu pendidikan kedokteran. Melalui kuliah skill atau praktikum skill, mahasiswa kedokteran akan mendapat pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk menjadi dokter yang kompeten dan siap praktik ketika lulus nanti. Dengan mengkombinasikan beberapa metode di atas, kami harapkan interaksi dosen dan mahasiswa bisa berjalan dengan baik, dan proses transfer pengetahuan bisa berjalan atau berlangsung lebih efektif. Jadi kita fokus dulu pada penyakit yang paling sering ya, jadi ini ACS ya. Kalian baru sudah belajar ya, bahwa ACS itu terjadi karena adanya plak ranjang yang diikuti oleh pembentukan trombus secara mendadak ya. Dan kalau trombusnya ini menyebabkan okklusi total, itu akan menyebabkan adanya STEMI ya, ST elevation myocardial infarction-nya. Secara kalau okklusinya parsial, ini akan dibagi dua. Jika menyebabkan kerusakan jantung, tersebut namanya STEMI. Sekarang kalau ada kerusakan jantung tersebut sebagai unstable angina pectoris ya. Nah, jadi ini jelas ketika terjadi suatu okklusi total dari koroner ya, maka ECG akan menyebabkan ECG akan mengalami perubahan berupa suatu elevasi dari segmen ST ya, atau ST segment elevation ya. Kemudian kalau okklusinya parsial, dia akan menyebabkan terjadinya perubahan ECG berupa ST depresi atau reinversi, dan bahkan pada beberapa keadaan tidak berupa ECG sama sekali, itu bisa ya. Baik, kita ngomong STEMI, kita ngomong evolusi. Jadi kalau pada STEMI kita mengenal adanya evolusi ECG. Jadi ketika STEMI itu masih akut ya, hitungan menit ya, atau di jam-jam awal, ini yang terjadi pada ECG adalah terjadi suatu ST elevasi ya. Ini seperti ini, ST elevasi, kemudian dalam beberapa jam kemudian muncul gelombang patologis ya, kecil seperti ini. I dan R-nya
mengalami penurunan dan elevasinya masih nyaman. Nah kemudian kalau sudah dalam beberapa hari berikutnya hipatologis menjadi semakin dalam dan kita lihat di sini gelombang D-nya dia menjadi bifasi karena dia naik dan turun ya. Kemudian beberapa hari kemudian kalau dibiarin ya ST segmennya kembali ke normal ya, tapi hipatologis masih ada dan T-nya masih versi. Tapi kalau dibiarin beberapa minggu kemudian kita lihat di sini V-nya tetap ya T-nya balik ke normal ya. Makanya hipatologis itu dikatakan sebagai tanda dari myocardial infarction ya. Nah, kalau kita ingat STEMI, maka kita harus ingat distribusi arteri koroner. Jadi dikatakan STEMI itu kalau ada estimasi di dua lead yang saling berdekatan. Ya. Nah, kalau di dua lead AGF itu kita sebut namanya inferior. Kalau V1 sampai V4 yang bilang itu anteroseptal dan itu anterior. Ya. Kalau V5, V6 sampai AVM itu namanya lateral. Kalau gabungan antara anterior dan lateral itu kita sebut sebagai anterior extension ya. Ini contohnya. Ini adalah stemnya anterior extension. Kita lihat di sini, setelah lihat ada estalasi di V1 sampai V6 ya, kemudian di 1 AVL dia juga naik ini. 1 AVL ya. Oke, V1, V2, V3, V4, V5, V6 ya. Dia naik semua. Tapi perhatikan dari 2 sama AVL ini ada STD presi, akan kita sebut sebagai reciprocal changes. Jadi ingat-ingat kalau STEMI itu harus ada evolusi dan ada reciprocalnya, ya kan? Jadi kalau satu area yang program sampai elevasi, pasti area yang lain ya kebalikannya, ya depresi. Oke. Dan berikutnya ini adalah ketika kalian dapatkan ST depresi. Tidak semua ST depresi itu dia bermakna diagnostik iskemik. Ya. Jadi pada ST depresi yang horizontal atau down sloping seperti gambar A dan B itu merupakan yang spesifik iskemia. Sedangkan gambar yang up sloping pada C dia tidak spesifik untuk iskemia. Yang tidak nanti ya kalian harus lihat pola ya entah itu up sloping, normal atau horizontal atau down sloping ya. Kita lihat di sini kalau ini adalah T inversi. Jadi inversi tidak semua T inversi itu dia spesifik iskemia. Yang spesifik iskemia adalah yang B, deep and symmetric ya, simetrik dan dalam ya. Secara yang pada itu kan dangkal ya dia, kemudian dia tidak simetrik ya, ini less spesifik ya. Ini adalah contoh ECG-nya. Jadi ini adalah gambaran ECG yang kita sebut namanya Wellman pattern ya. Pada Wellman pattern kita lihat di sini ada STDP, ada T inversi yang dalam dan simetrik di titik anterior dan lateral. Kalau lihat di sini, ini titiknya gimana? Simetrik ya? Simetrik. Simetrik ya, dan dalam ya. Dan di sini unit anterior ya. Kemudian kalau kalian menemukan yang seperti ini biasanya kalau pasien kita angiografi yang koroner itu biasanya ada lesi di proximal LAD. LAD itu left lateral descending arm di pangkal udara kiri yang bagian depan ya. Nah, gambar berikutnya adalah kalian bisa temukan estelasi diafir. Estelasi diafir itu bisa dibilang sebagai apa namanya suatu STEMI kalau hanya satu lead nggak bisa, karena STEMI minimal harus ada 2 lead yang didekatan. Lalu ada lead yang lain V1 sampai V6, 2, 3, VM itu sudah ada di situ. Dia kelihatan ST depresi ya, malah di V6, V5 itu kan dia down sloping, jadi ya. Terus kalau di AVF kalau dia itu apa kira-kira? Horizontal atau down sloping? Ya horizontal ya. Jadi spesifik iskemia ya. Ini hati-hati. Kalau ada gambaran yang model-model begini, kalian harus curigai suatu lesi di left main artery atau mungkin pasien akan hidup vessel disease. Jadi arteri koronernya itu ada penyempitan di beberapa titik ya. Jadi hati-hati ya. Walaupun bukan STEMI kita harus waspada ya. Baik, itu tadi masalah ACS yang sekarang kita menuju pada aritmia dan irama jantung ya. Jadi teman-teman jantung itu paling sering lah berhenti atau kaki yang begitu ya, terlalu lambat atau terlalu cepat ya. Sekarang ngomong masalah kaki dulu ya. Jadi saya urut dulu mulai atas sampai S alun ya.
Jadi ada yang namanya sinus node dysfunction ya. Nah, sinus node dysfunction ini dibagi menjadi dua tadi ya. Ada yang namanya sinus exit block atau sinus arrest ya. Cirinya gimana sih kalau kita mau diagnosis SND? Cirinya adalah kita dapatkan pause ya, ini ya, pause yang panjang, oke? Nah, pause ini ya, kemudian kita ukur. Jadi kalau pada sinus exit block itu pada dasarnya S anodnya itu dia bisa menghasilkan listrik ya, tetapi dia tidak bisa diproduksikan ke atrium karena ada halangan di situ ya, karena fibrosis, karena inflam ya. Nah, sehingga gelombang P akan tidak terdeteksi karena tidak ada aktivitas di atrium ya. Tetapi karena sifat alamiah S anodnya dia masih bisa menghasilkan tren yang konstan, maka jarak pause ya PP yang panjang ini ada pause-nya ini pasti kelipatannya PP interval yang normal ya, itu jalannya. Jadi harus diukur. Kalau perlu pakai garis jangka itu bisa ukur ya. Nah, kemudian kalau sinus arrest ini beda. Kalau sinus arrest itu prinsipnya adalah sinus node-nya dia itu hidup mati dengan pola yang tidak teratur. Tapi kondisi ke atriumnya dia masih ada ya. Sehingga yang terjadi adalah kalau kita ukur pause ya, panjangnya pause ini pasti bukan kelipatannya PP yang normal ya, bukan kelipatannya ya. Nah, ini adalah gangguan di AV node. Jadi kalau di AV gangguan itu ada AV block ya. Sampai kan AV block ada berapa derajat? Berapa macam? 3 disebutkan apa ya? 1, 2, dan total ya. Jadi saya review ya. Jadi 1 itu ada AV block derajat 1 ya. AV block derajat 1 dia cirinya adalah hanya ada pemanjangan PL interval ya. Kalau interval itu panjangnya berapa milisecond? Oke, itu kalau second ya, 0,15 sampai 0,2 second. Kalau second 120 sampai 200 ya. Jadi cirinya gampang sih. Kalau derajat 1 ya kalian kan cuma PL interval dari 200 milisecond itu sudah derajat 1 ya, PL interval yang memanjang. Oke. Mudah sekali. Kemudian kalau yang derajat 2 ada berapa macam? 2 orbit 1 dan 2. Cirinya apa? Derajat 2 itu apa? Tropik yang ada bit yang hilang ya. Ada P yang tidak diikuti oleh gelombang GRS ya. Berada di sini kalau type 1 cirinya adalah pemanjangan dari interval secara progresif sebelum terjadi tropik ya. Setelah tropik dari gelombangnya kembali lagi pendek, kemudian macam-macam lagi ya, kemudian tropik lagi. Nah, bedakan dengan yang tipe 2. Kalau tipe 2 ini cirinya adanya ini tropik pasti ya, karena memang second degree ya. Kemudian kita lihat di sini dari intervalnya dia konstan ya. Dan kalau kira-kira orbit 1 sama 2 yang lebih berbahaya yang mana? Berapa? 2 ya, karena yang 2 itu bisa berevolusi menjadi total AV block ya, kita takutkan. Oke. Nah, berikutnya adalah gambaran total AV block ya. Total AV block atau AV block derajat 3 ada di buku-buku tertentu, dia bilangnya adalah complete AV block ya. Pada seperti ini yang terjadi adalah terjadi suatu AV dissociation ya. Jadi artinya atrium dan kateter itu dia bergetar sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri, nggak sinkron satu sama lain ya. Makanya kita lihat di sini ada P yang begitu cepat ya jalannya sendiri, kemudian GRS yang lambat yang jalan sendiri ya. Jadi nggak sinkron ya antara atrium sama ventrikulnya ya. Dan hati-hati, seringkali pitfallsnya kita di sini ya. Jadi kadang-kadang kita temukan ECG seperti ini. Jadi tahu-tahu ada QRS split yang berarti bahasa ini. Itu ada namanya junctional gitu ya. Jadi kalau kalian dulu pernah belajar kan kalau S atrium itu bedanya antara 60 sampai 100, sedangkan atrium 60 sampai 80, junctional 40 sampai 60, sedangkan ventricle di bawah 40.
Kalau kalian bukan seperti itu pada gelombang B, artinya dia sinus node atau di atrium tidak ada aktivitas listrik sama sekali konslet ya, sehingga ventrikelnya yang mengambil alih atau junctional yang mengambil alih. Nah, kita lihat aja kalau junctional garisnya sempit ya, diambil antara 40 sampai gambar yang atas. Kalau yang gambar yang bawah itu ventricle rhythm. Kenapa? Karena garisnya lebar, rate-nya di bawah 40 ya kan. Kira-kira lebih parah mana yang junctional itu makanya ada measure rate. Rate-nya kurang. Pasti rate dengan segitu pasiennya akan pingsan karena produksi kuota kurang ya. Oke. Itu ya. Terus ada juga ada kondisi yang kita sebut namanya ventricular standstill seperti ini ya. Jadi pada ventricular standstill ini atrium masih ada aktivitas berkembang B, tapi QRS-nya nggak ada sama sekali. Ya kalau begini kira-kira ada aktivitas ventricle nggak? Ada pompa dari ventricle nggak? Enggak. Terus yang terjadi apa? Pasiennya apres biasanya ya. Karena nggak ada pompa dari ventricle ya. Kalau kalian pada di karotis pasti nggak terapkan lagi ya. Lakukan apa? CPR ya. Itu ya tadi berarti berikut adalah tadi itu paling sering adalah prematur. Prematur itu adalah irama yang muncul sebelum yang seharusnya ya. Ini yang sedang di atrium yang namanya premature atrial contraction atau premature atrial complex yang BAC. Nah, BAC ini kalian lihat di sini. Bedanya sama SQ-FIT atau late itu adalah kalau yang late ini normal harusnya kan normal di sini nih. Tapi telat, untuk dalam macam normal malah akhirnya akhirnya mengambil alih ya. Jadi harus ada pos yang cukup panjang daripada yang seharusnya. Bedanya sama premature itu normal harusnya normal di sini kan, kemudian betul BAC di sini muncul lebih daripada yang seharusnya ya, di awal daripada yang seharusnya. Yang disebut namanya premature atrial complex atau premature atrial contraction ya. Nah, BAC sendiri itu ada polanya. Kalau gambar yang kedua ini normal BAC. Kita sebut namanya trigonometri. Tapi kalau atas yang normal BAC. Ini namanya 3 ya. Oke. Itu contoh dari BAC. Berikutnya adalah aritmia supraventricular yang kalian harus wajib tahu. Ini adalah SVT ya, supraventricular tachycardia ya. Pada SVT ciri khasnya adalah tachycardia dengan QRS-nya narrow ya, sempit ya. Kemudian dia dari bit ke bit dia itu teratur ya, reguler ya. Dan kalian tidak bisa mengidentifikasi gelombang P atau bahkan kalian bisa identifikasi gelombang P di setelahnya in dan S. Di gambar ini setelahnya QRS ini gelombang P ya. Ini adalah SVT. Oke. Setelah SVT kemudian ada namanya MAT atau multifocal atrial tachycardia. Pada MAT ini ciri-khasnya berbeda sama SVT tadi. SVT kan tadi reguler ya, regular narrow. Ini narrow regular atau narrow irregular? Regular ya. Karena kita gelombang P-nya ada berapa morfologi. Kalau dia lebih dari 3 morfologi yang berbeda seperti ini kalian boleh disebut namanya MAT, multifocal atrial tachycardia. Ya, silakan. Nah, kemudian berikutnya adalah gambaran atrial flutter. Atrial flutter ini paling gampang ya. Kenapa? Kayak gambaran di gergaji ya. Oke, gelombang B-nya ya kayak gergaji. Oke. Nah, flutter itu bisa reguler, bisa irregular. Oke, silakan di scan fluternya ya. Kita berikan kuis nanti dengan diskusi lainnya. Dan memang tujuannya kalian bisa dengan video UGD nanti mendiagnosis cepat dalam 30 detik kan. Oke, nah ini latihan ya. Silakan. Saya beri waktu 3 menit untuk mengerjakan. Nanti kita diskusikan hasilnya. Ya, ada 5 soal ya untuk diskusi kita. Oke, Kanita. Di sini maksudnya sedang ekstensif karena ada reservasi di UAPL dan juga status visual ketiga kemudian 5 dan kemudian ada aktivitas di GW ini yang mengatakan di
di gelombang terakhir di pasal 5/6 ada gelombang IRS yang bermakna. Oke, terima kasih ya. Jadi setuju ya, saya soal sistemik antara ekstensif ya, setuju ya. Jadi karena memang ada istilah pasti B1 sampai B6 1 ampere ya. Nah, tadi disebutkan divisi dikotomi ya. Saya terus terang bisa ya, bisa enggak. Kenapa? Karena recordingnya hanya satu begini. Saya diberikan berdasarkan satu normal, satu divisi, satu normal, satu divisi, satu normal, satu divisi. Kalau ini kan saya nggak bisa nyimpulkan apa-apa karena ya kalau kayak begini dirimu bilang divisi aja sudah betul ya. Oke, jadi jawabannya memang yaitu adalah stemming antara ekstensif dengan divisi ya. Kasih selamat buat teman kalian. Ada yang menyangka? Nah, setuju? Setuju apa? Ada yang beda pendapat? Setuju ya. Kemudian ada divisinya jatuh di gelombang T, ROT jadi PT, polimorf. Ya, itu jawabannya ya. Kalau tanya silakan. Apa? ROT, ya, betul. Tanya, ulang. Kamu buat nama dong, sama saya. Oke, jadi mau tanya ROT fenomenon ya. ROT fenomenon. Jadi ROT itu adalah divisi yang jatuh di gelombang T sebelumnya. Ya, kalau lihat ya, ini gelombang T ya. Ini T, ya kan? Ini T, divisinya jatuh di gelombang T, sehingga menyebabkan suatu divisi yang polimorfik. Ya, itulah kenapa kami memperlihatkan itu menghindari yang namanya long UV. Kalau kita interval memanjang, nanti kan chance terjadinya video itu tinggi kan kalau adalah on assessment perlu kami lakukan untuk kepentingan akuntabilitas belajar dan sekaligus menjadi umpan balik mahasiswa terhadap capaian sasaran belajar dalam bentuk nilai mata kuliah. Adapun assessment digunakan dalam blok ini meliputi ujian tengah dan ujian akhir semester yang menggunakan computer based test atau CBT, kemudian penilaian PBL, serta Objective Structured Clinical Examination atau kita sebut dengan OSCE. Dokter di masa kini diharapkan mampu menerapkan Evidence-Based Medicine atau EBM dalam praktik sehari-hari. EBM merupakan pendekatan yang sistematis dan eksplisit untuk menggunakan bukti terbaik yang tersedia dalam membuat keputusan klinis. Bukti ini terutama berasal dari penelitian ilmiah berkualitas tinggi seperti randomized control trial, meta-analisis. Mahasiswa kedokteran harus terbiasa mengakses informasi atau referensi yang terpercaya, baik dari textbook maupun jurnal ilmiah di bidang kedokteran. Dalam perkuliahan, saya selalu berusaha untuk menyampaikan materi berdasarkan IBM dan guideline yang terbaru. Saya juga telah berkolaborasi dengan beberapa dosen, praktisi, dan mahasiswa untuk membuat evidence baru melalui penelitian klinis dan studi meta-analisis untuk beberapa penyakit seperti atrial fibrillation dan gagal jantung. Banyak manuskrip telah terpublikasi pada top level jurnal di bidang kedokteran. Dan saya berharap evidence yang telah kami ciptakan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi para dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, apa yang sudah kami lakukan selama ini sejalan dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM
yang merupakan suatu kebijakan baru yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan dan kemerdekaan bagi mahasiswa dalam belajar dan mengembangkan diri. Itulah mission statement yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.